Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fiona Salsabila dari kelas 2022C dengan nomor NIM 2204027406 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Sebelum kemerdekaan, sudah banyak anak bangsa menyadari bahwa kita perlu memiliki bahasa yang sama untuk kepentingan dan persatuan bangsa. Bahasa punya peran penting untuk mempersatukan bangsa. Di dalam bahasa memiliki dua implikasi. Yang pertama, implikasi praktis, yaitu ketika orang dari berbagai latar belakang budaya memiliki alat komunikasi yang sama sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Bahasa Indonesia dapat menjadi solusi komunikasi dalam permasalahan perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. 2. Implikasi politis, yaitu ketika orang yang menggunakan bahasa yang sama, orang akan merasa punya identitas yang sama dan berada di komunitas yang sama. Sejarah bahasa Indonesia. Secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu waktu Sumpah Pemuda. Secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada 18 Agustus 1945, yaitu saat UUD 1945 resmi diundangkan. Tepatnya pada pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Setelah pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan, lalu pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai sangat cepat. Pada tahun 1947, Indonesia membuat dan mengesahkan satu sistem ejaan sendiri, yaitu ejaan publik. Ini membuat bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu, meskipun dalam sejarahnya, bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Melayu. Dan perkembangan sejarah bahasa Indonesia pun masih terus berkembang setelah pada tahun 1947. Diresmikannya Ejaan Republik pada tahun 1972, yaitu diresmikannya EYD ejaan yang disempurnakan. Namun pada tahun 2015, EYD sudah tidak digunakan dan sudah berganti menjadi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setelah dilihat, bahasa Indonesia mengalami perubahan. Nah, perubahan ini dapat ditelusuri melalui 3 aspek. Pertama, aspek leksikon. Di sini jelas bahasa Indonesia memiliki jumlah kosakata yang terus bertambah. 2. Aspek semantik. Secara teoritis, kata-kata mengalami perubahan makna. 3. Aspek fonologi, yaitu aspek pengucapan. 4. Aspek gramatikal, yaitu penyusunan kalimat yang berbeda karena pola pemikiran manusia itu terus berkembang dan bahasa pun juga ikut berkembang. Keunggulan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Ini berguna saat kita berada di suatu daerah dan sedang diajak berbicara dengan orang lokal. Maka dari itu, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mudah untuk dipahami dan dieja. Ketiga, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara, contohnya seperti di Korea dan Australia. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh warga Indonesia. Dari generasi ke generasi, terdapat banyak langkah-langkah kecil untuk yang dapat kita lakukan dalam melestarikan bahasa pemersatuan bangsa kita ini. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus bersinergi atau dibarengi dengan diterbitkannya buku baru berbahasa Indonesia yang melewatkan proses editing terhadap isi dari bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan, pepatah, dan lain sebagainya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan perannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.